apa, mengingatkan dalam artian eh, mempermalukan. Ya, ini beda. Mengingatkan dalam artian mempermalukan atau mengingatkan dalam artian eh, memang ingin membenarkan, meluruskan, mengoreksi itu beda. Ya, ya kemarin misalnya contoh demo, demo yang dilakukan besar-besaran itu, ya kita tidak membahas masalah penjarahannya ya, kita tidak membahas masalah anarkismenya, bukan. Kita membahas masalah kritik kepada pemerintah kan. Nah dulu para sahabat Nabi itu ketika Rasulullah sudah meninggal, ada beberapa orang yang terang-terangan di dalam memprotes kesalahan pemerintah. Ada beberapa kali bahkan. Ya, Sayyidina Umar juga pernah kan diprotes seorang wanita ya terang-terangan di hadapan umum ya. Adapun Rasulullah itu beliau malu untuk mengkritik seseorang secara terang-terangan di hadapan umum dan langsung gitu ya. Itu Rasulullah adalah orang yang pemalu sehingga tidak mau melakukan itu, sehingga Rasulullah itu lebih banyak memberikan eh, wawasan umum lah kepada orang-orang itu. Tidak sibuk satu persatu orang gitu. Tidak menyibukkan itu. Ya, sebab kebanyakan kita itu karena ada benci dengan seseorang, akhirnya waktu kita itu habis untuk membenci dia, untuk memikirkan dia, untuk membalas gitu, apapun caranya gitu kan. Nah, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Ustadz Brili nggak lama-lama karena tadi kita sudah banyak ilmu yang didapat dari para guru. Walaupun dalam sesi pembukaan itu banyak ilmunya loh. Ya, nah sekarang kita lanjutkan materinya. Karena Rasulullah asyadda hayaan minal adra'i fi khidriha. Jadi Rasulullah itu adalah lebih pemalu daripada wanita yang sedang dalam pinangan yang ada di balik kamarnya. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Rasulullah itu ketahuan beliau tidak suka sesuatu, hal yang buruk, yang dosa, yang jelek. Nah, itu kita bisa tahu dari ekspresi wajah beliau. Wa kana latifal basyarati. Beliau itu halus sekali pembawaannya. Waraqiqadz zahir, dan secara penampilan, secara pembawaan itu raqiq, lembut. La yusyafihu ahadan, nggak pernah Rasulullah itu memprotes langsung. Nah, kalau bahasa kita itu mendamprat. Adik-adik tahu mendamprat? Nah, dalam bahasa kita itu mendamprat. Biasanya kalau di media sosial itu, mohon maaf, sering sekali kita temukan komen-komen yang membodoh-bodohkan, menggila-gilakan, menyesat-nyesatkan di komen-komen YouTube itu loh, yang ya jangankan yang sesama ustadz-ustadzah ya, sesama muslim, bahkan yang orang-orang yang memang duniawi banget itu seringkali komen di kolom komentar di aplikasi apapun itu, masya Allah ngeri-ngeri lah komentarnya itu. Menghina, membuli, menjatuhkan dan lain sebagainya. Ini tidak sesuai dengan caranya Rasulullah. Ya, ya misalnya di sini tadi ya, mohon maaf misalnya di kolom komentar ini tiba-tiba di room ini tiba-tiba ada yang komen, wah ini pematerinya ini kurang ganteng misalnya. Ya, itu tidak sesuai dengan Rasulullah walaupun aslinya pematerinya agak ganteng ya. Ya. Nah, ini kemudian apa? Bima yakrohuhu hayaan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah memprotes langsung seseorang wa karama nafsin. Nah, eh, dan Rasulullah itu adalah orang yang mulia jiwanya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu, santai dulu, difokuskan dulu. Nah, di sini ya.
Kemudian wa an Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balaghu an ahadin ma yakrahuhu lam yaqul ma balu fulanin yaqulu kadza walakin yaqulu ma balu qaumin yasna'una aw yaqulu kadza yanha anhu wa la yusammi fa'ilahu. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mengatakan kenapa si Adelia itu kok begini, misalnya Kak Adel ya, kenapa si Adelia itu melakukan begini ya, itu Rasulullah nggak pernah. Nah, karena apa? Karena wala yusammi fa'ilahu, Rasulullah tidak pernah menyebut siapa pelakunya secara langsung. Ya, uh, yanha anhu wala yusammi fa'ilahu. Sebentar. Ini Ustadz Brili kayaknya salah nerjemah ya. Sebentar, yanha anhu wala yusammi fa'ilahu. Ini kayaknya salah ya. Ya, Ustadzah, kayaknya salah ini ya. Yanha anhu wala yusammi fa'ilahu. Skip aja dulu ya, kayaknya salah ini. Ustadz cross check dulu nanti di syarah kitab Asyifa ya. Warawa Anasun anna udakhala alaihi rajulun bi atharu sufratin. Jadi pernah ada orang yang masuk kepada Rasulullah, ada bekas sufrah. Jadi kayak pewarna yang warna kuning, falam yakul lahu syai'an, Rasulullah tidak komentar apa-apa. Wa kana la yuwajihu ahadan bima yakrahud. Ya, Rasulullah nggak menghadap gitu saja, tidak meladeni beliau yang beliau tidak suka itu tidak diladeni. Nah, falamma kharaja qala law qultum lahu yaghsilu hadza wa yurwa yanzi'uha. Andai saja kalian mengatakan kepada orang itu untuk menyuci bajunya dan mengucurkan air yanzi'uha agar hilang ininya warna kuningnya. Nah, ini nanti Ustadz benahi lagi terjemahannya, kayaknya salah ini ya. Kayaknya salah terjemahnya, jadi diabaikan saja. Intinya begini para santri, ketika Rasulullah itu ada rasa malu untuk mengkritik seseorang, ya malu itu kan ada tiga adik-adik ya. Malu itu ada tiga, silakan dicatat. Malu dalam artian sungkan, atau malu dalam artian gengsi, atau malu karena sungkan, gengsi, yang satunya malu, apa ya istilahnya ya, malu apa ya, sungkan, gengsi, satunya itu malu apa ya, ada istilah bahasa Jawanya. Pokoknya di bahasa Jawa itu malu itu ada tiga ya, di tradisi orang Jawa malu itu ada tiga: sungkan, gengsi, yang satunya ya, ada yang tahu istilahnya apa? Pokoknya malu lah ya, malu dalam artian tidak ingin ya malu isin ya, betul ya, malu isin, beda loh ya. Nah, ini adik-adik yang bukan dari Jawa belajar teori malu itu dari orang Jawa. Tiga hal: malu gengsi, malu sungkan, dan malu isin. Sungkan dengan isin itu beda ya, nggak tahu di dalam bahasa Indonesia nggak ada itu ya. Nah, Rasulullah ketika malu, enggan itu tidak selalu malu kan, tidak selalu malu, beda. Nah, ketika Rasulullah itu kepengen mengkritik seseorang, tapi orang itu kalau dikritik itu nanti mungkin menyebabkan dia marah, atau malah ada bahaya di balik mengkritik seseorang, atau kalau dikritik
namanya secara langsung di hadapan umum itu nanti malah menyebabkan ada ada hal-hal negatif lah ya. Maka Rasulullah caranya seperti itu tadi, seperti yang di sini tadi. Memerintahkan orang lain untuk menasihati orang tersebut. Nah, itu caranya begitu. Jadi, adik-adik di komunitas Robito Ulumiyah ini gunakan cara itu. Tapi kita belum masuk ke judul yang kita bahas ya, karena judulnya adalah taghaful, melupakan. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ya. Qalat Aisyah fi sahih lam yakunin nabiyyu fahishan wala mutafahishan. Rasulullah itu bukan orang yang keji dan bukan orang yang sengaja berbuat keji, berbuat fahsya. Nah, keji itu apa? Banyak bentuknya dan batasan keji itu tidak sebatas apa yang dilarang dalam agama ya. Eh, apa yang dilarang dalam norma sosial, nah, itu bisa masuk ke dalam keji. Wala sakhaban fil aswad, tidak pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyi'ah, dan juga tidak membalas keburukan as-sayyi'ata dengan keburukan. Walakin ya'fu, tapi Rasulullah itu suka melupakan. Nah, ini Ukhti Ola. Nah, ada member di sini namanya Ukhti Ola. Pasti masih ingat bahwa Ustadz Brili menjelaskan bahwa al-ghafru dan al-afwu itu beda. Maaf dan ampun itu beda. Silakan nanti di cross check di kamus bahasa Arab. Ini ketika Ustadz Brili menjelaskan masalah Asmaul Husna, al-ghafur atau al-ghafir dengan al-afu itu beda. Ya, kalau memberi ampun itu adalah menutupi, seolah-olah tidak pernah terjadi, tapi catatan kejadian itu masih ada. Ya, catatan kejadian itu masih ada. Kalau al-afu benar-benar melupakan, seperti tidak pernah terjadi. Kalau memaafkan, ini makanya beda, al-ghafru dengan al-afu itu beda. Silakan dicatat bedanya. Al-ghafr itu adalah kita menutup-nutupi ya, keburukan seseorang atau keburukan siapapun ya, kita tutupi, tapi kita masih ingat dan mungkin nanti di akhirat kita menuntut balas ya. Adapun di al-afu itu benar-benar melupakan, seolah-olah tidak pernah terjadi ya. Jadi makanya beda minta ampun dengan minta maaf. Wayasfahu, dan Rasulullah berlapang dada. Waqad hukiya mithla hadzal kalami 'anit Taurat. Cerita seperti ini itu ada di kitab Taurat. Ya, di kitab Taurat ada wa min riwayat Ibni Salam wa Abdullah ibni Amr ibn al-As dan seterusnya, wa ruwiya anhu annahu kana min haya'i la yuthabbitu basarahu fi wajhi ahadin. Ketika Rasulullah itu malu, maka Rasulullah itu tidak terus-menerus memandang wajah seseorang. Nah, jadi kadang-kadang melihat tempat lain, melihat pemandangan lain, itu Rasulullah. Wa nahu kana yukanni ammat tarahul kalamu ilaihi mimma yakrahu. Apabila Rasulullah itu tersinggung ya, terpaksa mengucapkan sebuah kalimat ya, mimma wa annahu kana yukanni. Begini. Ketika Rasulullah itu terpaksa mengucapkan sesuatu yang tidak tidak disukai oleh Rasulullah ya, maka beliau itu yukanni, beliau menggunakan bahasa sindiran atau kinayah. Ya, kalau dalam bahasa Jawa istilahnya itu apa? Bukan sindiran ya, apa ya? Dalam bahasa Indonesia sindiran lah ya. Disindir, dikasih istilah lain gitu. Itu namanya, itu kebiasaannya Rasulullah begitu ya. Wa ma raaitu farja Rasulillah. Di sini wa an Aisyata, dan Aisyah itu adalah ma raaitu, saya tidak pernah melihat farja Rasulullah, kemaluannya Rasulullah qattu, sekalipun. Ini Sayyidah Aisyah loh ya. Jangan nanya istri beliau yang lainnya, sebab ini adalah pengalaman pribadi beliau.
Karena Sayyidah Aisyah pengen pemalu seperti Rasulullah. Nah, sebab begini, apakah nggak boleh melihat suami istri ini agak dewasa ya pembahasannya ya, mohon maaf. Apakah suami istri itu nggak boleh melihat kemaluan masing-masing? Ya, secara adab nggak boleh ya, secara adab nggak boleh. Nah, apa namanya? Nah, Sayyidah Aisyah seperti itu. Tapi apakah istri Rasulullah yang lainnya apakah seperti itu? Ya, kita nggak tahu. Karena kita harus cari statementnya. Nah, di sini tadi materi kita pada malam hari ini adalah at-taghaful. Tadi kita sudah dapat sebetulnya dari awal sampai akhir bahwa taghaful itu artinya melupakan. Melupakan seolah-olah nggak pernah terjadi. Yang sama dengan memaafkan. Ya, sama dengan memaafkan. Nah, itu adik-adik, sehingga di komunitas ini ada orang yang kita rasa toksik, ada orang yang kita anggap mengganggu, ya itu lupakan. Ya, lupakan, fokuslah kepada produktivitas, fokuslah kepada prestasi, apa namanya? Maafkan. Kalau memang tidak bisa memaafkan, lupakan. Nah, cukup kita kasih ampun, nanti kita tagih di akhirat. Ya, kita tagih di akhirat. Nah, kalau memang seperti itu, sebab di dunia ini waktu kita singkat, waktu kita itu sedikit. Kalau kita sibuk dengan keburukan orang lain, ya akhirnya kita nggak bisa produktif, nggak banyak prestasinya. Ya makanya adik-adik yang sibuk dengan uh, sentimen dengan sesama teman, yang sibuk dengan kebencian, ya nggak akan bisa bikin aplikasi kayak Ustadz Morgan. Nah, kayak Kak Morgan bisa bikin aplikasi, itu kan keistimewaan. Nah, seperti Ustadz Brili ya. Ustadz Brili secara pribadi alhamdulillah. Ini bukan riak, bukan. Ustadz Brili kasih uswah, kasih teladan. Ini contoh saja bahwa Ustadz Brili itu sejak kecil alhamdulillah dikaruniai Allah nggak bisa marah sejak kecil ya. Sejak kecil nggak bisa marah. Nah, akhirnya apa? Karena nggak bisa marah, akhirnya suka melupakan keburukan orang lain. Terus gara-gara itu ya, susah mengingat nama akhirnya. Jadi kayak temen sekelasnya Ustadz Brili waktu S2 kemarin. Ya, Ustadz Brili alhamdulillah baru lulus S2 beberapa bulan yang lalu. Itu temen sekelas itu nggak hafal. Padahal ketemu, setiap kuliah ketemu gitu. Tapi nggak hafal. Nah, itu contoh. Nah, akhirnya apa? Ustadz Brili fokus kepada produktivitas. Alhamdulillah, ditakdirkan Allah sampai malam hari ini sudah menerbitkan buku itu kurang lebih 224 buku. Ya, itu nanti ada katalognya. Ada Ustadz Brili sendiri yang nyusun katalognya, karya-karyanya Ustadz Brili itu sampai 224 buku. Ya, termasuk ini terjemah kitab Asyifa ini tadi yang Ustadz pamerkan tadi, Ustadz apa share screen tadi. Nah, itu salah satunya. Terus juga Allah takdirkan Ustadz Brili karena nggak sibuk dengan keburukan orang lain itu tadi, ya, udah ada keburukan orang lain lupakan, lupakan, lupakan. Kalau memang kepingin mengingat, ya nanti ditagih di akhirat, gitu saja caranya. Ya, nah apa? Alhamdulillah Allah takdirkan Ustadz Brili menyusun mushaf Al-Quran. Ya, naskahnya itu sudah malam hari ini, sampai malam hari ini itu sudah 28 atau 29 naskah mushaf Al-Quran. Masing-masing mushaf Al-Quran itu diterbitkan sama penerbitnya, itu beda-beda penerbitnya, itu rata-rata 100.000 eksemplar. Jadi satu judul itu loh, satu mushaf itu 100.000 eksemplar. Nah, di seluruh Indonesia, alhamdulillah nanti barangkali di musola, di masjid, di pesantren, dimanapun kalau ketemu Al-Quran, coba dicari di nama penyusunnya siapa.
Nah, barangkali ketemu Al-Quran yang disusun sama Ustadz Brili. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sebanyak-banyaknya para guru semuanya. Mohon koreksinya apabila ada yang salah. Ustadz Brili saya pribadi seneng mendapatkan koreksi. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ukhti Adelia. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi tausiah yang disampaikan. Semoga menjadi